Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan beberapa cara belajar efektif menurut psikologi. Bagaimana cara belajar efektif menurut psikologi? Yang pertama, rasakan kebutuhan untuk belajar. Kita merasa butuh bahwa belajar itu adalah menuntut ilmu, biar kita paham tentang ilmu tersebut. Yang kedua, belajar dimanapun yang kita suka, jadi kita happy. Kita pilih belajar tempatnya yang menyenangkan buat siswa-siswi sekalian, biar terasa nyaman, mudah dipahami materinya. Pokoknya belajar dimanapun yang kita suka, kita pilih yang kita nyaman. Yang ketiga, cicil pelajaran sedikit demi sedikit, tidak dikebut semalam, biar materi itu paham. Kita cicil setiap hari, kita membaca setiap hari, kita ulang-ulang. Bagi waktu belajar, misalnya kita bagi waktu belajar sebada subuh atau setelah ba'da maghrib. Kita sempatkan untuk belajar beberapa jam saja. Yang kelima, berdiskusi dengan kawan atau berdiskusi dengan ayah atau ibu atau kakak kita yang paham akan ilmu yang kita pelajari. Yang keenam, cari cara membantu konsentrasi. Bagaimana cara membantu konsentrasi? Kita misalnya cari tempat yang mana tempat yang menyenangkan. Mungkin kalau di sekolah di bawah pepohonan atau di tempat-tempat tertentu. Pilih saja menurut kehendak kamu, yang penting kamu merasa nyaman. Yang ketujuh, pahami. Jangan hanya menghafal, tapi pahami apa yang kita pelajari, kita lakukan berulang-ulang biar kita paham maksudnya apa dari materi yang disampaikan. Jangan malu bertanya. Kedelapan, jangan malu bertanya. Kalau kita tidak paham, kita bertanya. Mana yang harus semestinya kita pelajari, tapi kita tidak paham, kita bertanya kepada gurunya, sehingga jangan sampai pemahaman yang tadinya kita tidak paham terus kita bawa pulang, ternyata kita tidak paham tentang materi itu. Harus paham. Kita bertanya sampai tuntas. Kesembilan, coba terus mesti gagal. Jadi jangan kita putus asa, lakukan berulang-ulang. Kesepuluh, sukai mata pelajaran, sukai gurunya, insya Allah kita menyukai materinya. Apabila kita tidak suka dengan gurunya, sehingga kita mengalami kesulitan. 11, memanfaatkan fasilitas yang ada. Gunakan, misalnya ada internet, handphone, ada komputer, ada yang lain-lain. Gunakan dengan baik fasilitas yang ada. Membuat review atau peta materi. Buatlah peta konsep. Dari materi yang banyak kita ringkas menjadi sedikit, buat peta konsep, sehingga kita membuat seolah-olah materi itu menjadi sedikit dan kita memahaminya lebih ringan. Membuat kesimpulan. Coba kita melatih untuk membuat kesimpulan dari materi yang kita pelajari. Yang ke-14, coba kita membuat sebuah latihan. Kita coba dari materi-materi yang kita dapat, kita seolah-olah kita membuat sebuah materi atau membuat sebuah pertanyaan atau memberikan sebuah jawaban. Yang terakhir, jangan lupa untuk berdoa, karena dengan doa itu sebuah perbuatan. Sebelum dan sesudah belajar kita harus berdoa, karena walaupun kemampuan manusia lebih, tapi yang lebih dari itu adalah kemampuan yang diberikan dari Allah. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.